lagi, gede banget apinya. Habis maghrib banget lah gitu. Bakarannya. Habis maghrib ibu tahu ya? Iya, bilang sama anak ibu, Taman Puring kebakar, Mak. Ya gimana, aku udah nggak bisa ke sini kan. Asapnya cukup intens, menandakan masih ada api, pemirsa. Mbak lihat sendiri busu-busunya kan menutupi itu kan, ya. Masih tersembunyi banyak. Namanya overhaul, api yang tersembunyi. Kerugian mungkin saya belum secara rinci ya, tapi ya mungkin sekitar antara 5 sampai 100 jutaan. Lihat api udah gede, ya saya kepikiran anak saya masih di dalam. Saya terobos kobaran api, ya kan, akhirnya ya begini. Pasar Taman Puring menjadi saksi bisu puluhan tahun para pedagang yang meniti masa depan mereka. Namun pasar yang terletak di Kebayoran Baru ini hangus terbakar pada 28 Juli 2025 pukul 6 sore. Selain menghanguskan 650 kios, pasar ini juga membuat lalu lintas tersendat. Selain itu, tahanan dari Polsek Kebayoran Baru juga harus dievakuasi. Lantas, apa penyebab dari kebakaran pasar Taman Puring ini? Dan berapa total kerugiannya? Bersama saya, Arlista Hadi, inilah iNews Files. Tambul kebakaran. Kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan pada Senin 28 Juli malam menghanguskan 522 kios dengan total luas area terbakar mencapai 2.000 meter persegi. Asap pekat dan kobaran api menyelimuti pasar yang dikenal sebagai pusat barang loak dan barang bekas ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun taksiran kerugian dari kebakaran itu mencapai 30 miliar rupiah. Dalam operasi ini sebanyak 35 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan melibatkan 118 personil serta bantuan suplai air dari Taman Langsat. Tak hanya mengganggu layanan Transjakarta Koridor 13 Layang Tendean Ciledug, buntut kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring juga menyebabkan 4 tahanan di Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya pemirsa, ini adalah suasana terkini di depan Pasar Taman Puring. Bisa kita lihat untuk yang di depan ini adalah toko 2 lantai hangus luluh lantak oleh kobaran api yang terjadi pada kemarin sore. Baik, ini bisa kita lihat sudah tidak ada lagi etalase-etalase yang berdiri di toko ini. Luluh lantak, ini sepertinya toko sepatu karena kita bisa lihat banyak sekali sepatu berserakan. Dan untuk bara api ataupun kayu yang sudah menjadi bara begitu bisa kita lihat di sebelah sana. Saya tidak berani menyentuhnya karena saya tidak menggunakan sarung tangan, pemirsa. Betapa besarnya api bisa kita lihat. Sebuah bangunan 2 lantai ini bisa dikatakan hangus, tidak tersisa
Untuk rolling door-nya juga terlihat ada beberapa yang masih utuh, tapi ada beberapa juga yang sudah tidak tersisa. Hanya kerangka, bukan hanya rangka begitu. Saya akan mencoba untuk mewawancari salah satu pemilik toko. Dengan Bapak siapa? Saya Hendy. Pak Hendy, kalau saya boleh tahu memiliki toko jualan apa di Pasar Taman Puring ini, Pak? Aksesoris, kayak batu-batu permata apa gitu kan, jam-jam tangan, ya barang-barang antik lainnya. Sudah berapa lama menyewa toko ataupun kios di Pasar Taman Puring Kalau ini, saya Pak? di sini mungkin masih baru ya, hitungan mungkin baru kurang lebih sekitar hampir ya setahun lah ya. Baru setahun, tapi sudah dilanda musibah seperti ini. Iya. Bapak tokonya dari sebelah mana, Pak? Boleh di... Ini yang dari 1 ke 2 ini toko saya nih. Dari 1 ke 2 Iya. yang Iya, yang itu dia. ada semacam papan warna Iya, merah. iya nih yang ada kemari. Lantas untuk kronologinya pada saat itu Bapak masih di toko atau sudah di rumah, Pak? Masih di toko, pas kebetulan kita mau pada tutup. Terus saya lihat asap membumbung tinggi di dalam itu, saya rasa mungkin hanya asap biasa gitu kan. Tapi nggak lama kemudian di tengah api sudah menjalar. Akhirnya udah panik, teman-teman juga udah pada keluar semua, ya masing-masing menyelamatkan barang-barang mereka gitu kan. Nah termasuk saya pun ya ada yang mungkin ya saya bisa selamatkan, saya selamatkan, ada juga yang mungkin nggak bisa saya selamatkan. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi dari kios Bapak Hendy saat ini. Aroma hangus masih tercium, pemirsa. Ya ini tempat saya. Ini adalah toko Bapak. Iya. Sama sekali tidak ada yang tersisa, Pak Hendy. Ada. Ya itu bentuknya ada begitu. Kita nggak bisa bilang apa-apa ya, karena ini udah ya qadarullah juga ya. Tapi apa yang ada di pikiran Bapak pada saat melihat asap pada saat itu, Pak? Ya sebenarnya harapan kepengen gitu memadamkan, cuman kan apa daya kita kan juga manusia biasa ya, yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya api udah menjalar semua ke tengah begitu ya, kita pun udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Saat itu Bapak melihat api asalnya dari mana, Pak? Dari belakang, samping, atau dari mana, Pak? Samping sini itu asap udah mengepul. Ke sana api mulai pusatnya dari situ? Iya dari situ terus dia ke tengah. Oke, berarti dari depan bisa dikatakan ini dari kawasan depan ya, Pak ya? Langsung Betul. ke belakang? Ke belakang, terus Oke. dia naik ke atas. Oke. Nah, terus udah nggak bisa apa-apa lagi dah kita. Saking panas itu kita keluar. Nah udah dilahap semua. Dari jam 6 kejadian itu, jam 7 udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kita. Api udah melebar semuanya kemari-mari. Pak, ini kan kios Bapak sudah bisa dikatakan tidak tersisa lagi. Ya. Mungkin bisa diceritakan pada saat toko ini masih ada, ini posisinya apa, etalasenya di sebelah mana? Mungkin Ya. Bapak bisa Ini menceritakan. etalase kita di sini satu, di sini satu juga. Kemudian, Terus banyak pajangan-pajangan juga di sebelah sini gitu kan, kayak barang-barang antik apa gitu kan di sini semua. pajangan-pajangan antik ada di sebelah sini. Iya. Kemudian, Pak, Ya di etalase sini ya banyak lah yang namanya barang-barang ya saya anggap ya lumayan berharga lah gitu kan. Tapi ya kita juga udahlah, kita udah pasrah gitu kan. kondisinya pada saat itu Bapak hanya menjaga toko sendiri? Sendiri, Hanya seorang diri? seorang diri. Dan untuk di deretan sebelah sini yang masih buka pada saat itu, apakah hanya toko Bapak atau ada beberapa pedagang lain yang masih buka pada saat itu? Ada beberapa yang masih lalu lalang sih, cuman kan mereka kan pas begitu kejadian juga kan mereka juga Langsung panik. langsung Panik. Ya lari. mereka akhirnya kan menyelamatkan diri masing-masing. Petugas pemadam kebakaran pada saat itu ingat tidak, Pak? Tiba pada pukul berapa? Alhamdulillah gitu ya, dia agak cepat. Tapi memang api udah nggak bisa. Tidak bisa dijinakan atau tidak bisa Nggak dipadamkan bisa. pada saat itu? Ah, Sudah langsung melalap semua? Sudah langsung di melalap, taman habis pasar? semua. Sejauh ini apakah sudah ada pendataan ataupun bantuan mungkin yang sudah diberikan, Pak? Sementara untuk saat ini belum ada ya Mbak. Ya mudah-mudahan harapan kami sebagai pedagang yang ada di sini gitu kan, untuk khususnya kepada pemerintah pusat gitu kan, agar bisa mungkin ya membantulah
seandainya memang mungkin nanti ini mau dijadikan pasar kembali ya memang itu harapan kami, mudah-mudahan. Kira-kira berapa kerugian yang Bapak alami akibat kejadian ini, Pak? Kalau kerugian mungkin saya belum secara rinci ya, tapi ya mungkin sekitar antara 5 sampai 100 jutaan. Kita akan coba ke tempat lain karena masih ada pedagang yang berusaha untuk mencari sisa-sisa barang dagangan mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Banyak sekali puing-puing, paku-paku ataupun kawat yang bisa membahayakan kaki. Maka dari itu saya menggunakan sepatu boot. Izin, Bang. Ya, Lagi ngapain, Bang? lagi nginin barang-barang yang udah kebakar, terselamatkan. Ini dari toko Abang? Toko jam tangan, Toko bolpen, jam tangan. kacamata. Tokonya yang mana kalau boleh saya tahu? Gitu tuh. Real Wah, time. masih ada asap? Punya ade saya. Real Punya time. ada Pak Ipung. Ini masih ada asap, masih ada titik api atau sudah bisa dikatakan aman? Sudah aman, udah mendingan. Pak Ipung lagi apa ini? Lagi Bersih-bersihin yang bisa diselamatkan aja. Kayak sambungan-sambungan jam tangan kayak gini. ini masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dijual kan Pak Ipung? Masih. Tapi ini kalau saya lihat kotak dan berbagai macam rupa ini ada di sini. Ini jangan-jangan dari dalam Alat-alat iya dari dalam kotak, laci. dari dalam laci. Iya. Langsung menempel semuanya karena kobaran api. Iya betul. Ada yang tersisa? Tidak ada. Barang-barang berharga? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Bisa kita lihat untuk isian laci dari toko Bapak Ipung saja semuanya menempel, merekat, bisa dipastikan betapa panasnya. Dan selain itu rangka besi yang ada di belakang saya ini sampai roboh, sampai penyok. Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya api, betapa panasnya api yang melalap pasar Taman Puring ini. Saya bisa gambarkan saat mendekat hawa panas masih terasa ya Pak ya. Ini berarti cukup luas atau? Ukuran 1,20 meter, sebelah sini sama sebelah sini. Letter L Hook, ya? ya hook ini. Ini hook, ini letter L. Oh berarti ini jalan ya Pak ya? Jalan ini. Ini letter L, etalase, dan etalase semuanya berisi jam tangan, Kacamata, bolpen, dan pulpen. sama tas-tas. Total kerugian yang dialami adik dan juga Pak Ipung dari kebakaran ini berapa? Ya lumayan lah, lumayan besar sih. Yang ditinggal semua ya kan, barangnya biasanya kan dibawa sama adik saya tuh. Ya kurang lebih 100 lebih lah. Proses pendinginan masih terjadi di belakang. Bisa kita lihat, mungkin di kamera masih terlihat asap-asap, berarti dipastikan masih ada titik api dan ini sepertinya cukup berbahaya bagi saya dan tim. Ini harus hati-hati pemirsa karena banyak sekali paku, banyak sekali benda-benda tajam. Lantai pecah pemirsa akibat besi-besi yang roboh, atap yang roboh. Belum kelihatan api karena masih asap gelap itu. Iya, udah digedor, udah dibuka, udah dipakai ini, nggak tahu ada api langsung dari atas itu.